Hai Gemini, ini untuk Desember reading untuk zodiak Gemini di bulan Desember. Oke, kita akan buka untuk oracle card yang love reading sama untuk satu lagi oracle card. Tapi kita akan lihat aku gunain after tarot atau future prediction untuk Gemini. Fondasi Gemini di bulan Desember. Four of Wands. In the past for Gemini, Five of Pentacles, present Gemini, Six of Wands, near future Gemini, the Star card. Crowning energy for Gemini di bulan Desember, Chariot. Kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, bisa berhubungan dengan Cancer, bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, Virgo, atau Aries, Leo, Sagittarius. Oke? Fondasi kamu adalah Four of Wands. Stabil, punya hubungan mungkin, relationship, oke? Kalau misalnya as a single person, ya mungkin kamu merasa stabil lah di dalam diri kamu, atau terkait dengan pekerjaan stabil, keuangan stabil, diri stabil. Tapi untuk sesuatu hal, untuk orang yang udah punya hubungan, punya partner, punya gebetan, kayak mungkin ini yang kamu rasakan, kamu punya relationship yang baik-baik aja, stabil, oke? And in the past di bulan Desember, mungkin ini di awal bulan Desember, Five of Pentacles, mungkin kamu gak berbicara sama seseorang, mungkin orang itu gak berbicara sama kamu gitu ya, atau ada financial difficulty kah, atau kamu ada seseorang yang merasa terabaikan terhadap situasi, bisa percintaan, bisa keluarga, gak berbicara sama keluarga kah, berantem sama keluarga kah, mungkin gitu, atau berantem sama seseorang yang kamu pikir dia adalah orang yang kamu sayang gitu ya. In the present, Six of Wands, victory. Six of Wands tuh bisa dikaitkan adalah seseorang yang dapat attention dari manapun. Jadi ibaratnya kamu punya banyak attention lah. Ada seseorang yang banyak yang suka sama kamu, minta attention kamu kah? Mungkin juga Six of Wands biasanya kalau dalam suatu pekerjaan, apa yang kamu kerjain tuh ibaratnya ada appreciation dari si bos gitu ya. Kamu apa yang kamu lakuin tuh bagus, baik dan benar gitu ya. Ada sesuatu hal seperti itulah. Tapi kalau terkait dengan percintaan, ya mungkin kamu dikelilingi orang-orang yang dia tuh adoring kamu lah, atau vice versa, atau kamu mungkin adoring seseorang yang kamu rasa dia tuh punya banyak attention dari orang-orang. Oke? The Chariot, crowning energi kamu, mungkin kamu punya physical distance sama seseorang, atau emotional distance kah sama seseorang, karena The Chariot adalah movement atau travel involved, mungkin bisa berhubungan dengan Cancer. Oke? Four of Wands dengan Cancer, ya mungkin hubungan sekarang kamu berusaha untuk moving forward terhadap suatu hubungan kah, atau ada sesuatu hal pulang ke rumah, kayak ada gitu ya, pulang ke rumah. Mungkin Four of Wands dengan Chariot tuh ada kemungkinan mungkin kalau misalnya kerjanya beda, rumahnya beda gitu, jadi ada kemungkinan kamu pulang ke rumah karena ada travel involved, ada distance lah involved. Oke? Near future, the Star card bisa berhubungan dengan Aquarius. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu punya keyakinan terhadap sesuatu hal, kondisi, situasi, pekerjaan. Ada punya goals, punya keyakinan, atau mungkin kamu berhubungannya dengan Aquarius. Oke? Crowning energi ini adalah the Sun card. Page of Cup bisa berhubungan dengan Pisces, ada seseorang yang lebih muda, atau mungkin ada perbedaan umur antara kamu dengan dia. Bisa berhubungan dengan Sagittarius, bisa berhubungan dengan Scorpio. Oke, bisa berhubungan dengan yang orang kelahirannya Sagittarius, karena ada Sagittarius dan the Sun card. Jadi orang yang kelahirannya di Sagittarius. Page of Cups, tapi Gemini tuh 7 house-nya adalah Sagittarius. Oke? How to handle Gemini, kamu harus mempelajari 7 house-nya. 7 house-nya. House of 7-nya. House of 7 Gemini adalah Sagittarius. Oke? Jadi gimana sih caranya untuk tahu tentang Gemini? Kalian tuh harus mempelajari 7 house-nya. Adalah Sagittarius. Baca tuh di Google atau dimanapun, gimana sih caranya untuk si Gemini ya. Katanya kurang lebih karakter dalam partnership-nya adalah Sagittarius gitu, cara membacanya gitu ya. Oke.
Page of Cups, mungkin ada seseorang yang mungkin kamu mau minta maaf sama seseorang atau orang tersebut mau minta maaf. Page of Cups tuh ibaratnya immature secara menggunakan emosinya, tapi dia sincere. Tapi mungkin karena ada perbedaan umur, ada sesuatu flirting lah, mungkin ada sesuatu hal yang hey lagi ngapain, udah makan belum. Biasanya Page of Cups seperti itu. The Sun card and the Temperance ya, karena dia merasa adalah kamu udah sumber kebahagiaannya dia, dan dia pengen reconciliation atau dia pengen untuk reconnect lagi gitu ya. Seseorang yang mungkin nanya kabar kamu atau mau minta maaf sama kamu, dia pengen kembali lagi sama kamu, pengen lagi reconnect lagi sama kamu. Itu yang aku lihat. Oke, kita akan lihat untuk kartu selanjutnya untuk in the past for Gemini. Five of Pentacle for Gemini. Untuk Gemini, foundation kalian di bulan Desember. Four of Wands. Wow. Gemini, Six of Wands for Gemini. Crowning energy for Gemini, the Chariot. Wow. Untuk Gemini in the near future, the Star card. Okay. Knight of Pentacle, mungkin kamu bisa berhubungan dengan Scorpio. Mungkin kamu berusaha mengkalkulasi terkait dengan situasi atau kondisi. Jadi gini, bentar, aku lihat dulu ya. Kalau misalnya berhubungan dengan Libra, kalau kamu berhubungan dengan Libra, ada kemungkinan dia ada kekecewaan atau kamu mengecewain dia, atau kamu kecewa dengan dia, kamu kecewain dia atau dia kecewain kamu. Ada sesuatu keputusan yang dibuat, ibaratnya kamu tuh putusin dia gitu. Kayaknya udah saatnya nih ada judgment call, ada wake up call yang akhirnya kamu harus membuat suatu keputusan how to make things right dalam suatu kondisi, situasi, mungkin legal involve, kontrak pekerjaan kah. Kalau misalnya dalam kontrak pekerjaan ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak adil dan akhirnya kamu sakit hati, kecewa, dan akhirnya kamu pergi, bye gitu ya. Atau mungkin terkait dengan seseorang, kamu merasa sakit hati dengan seseorang, dan akhirnya kamu kecewa, dan akhirnya ya udahlah gue pergi aja karena gue pengen sesuatu hal sebenarnya yang lebih, tapi mungkin kamu tidak membicarakan atau ngediskus perasaan itu lebih dalam lagi, dan akhirnya ya udahlah gue biarkan situasi kayak gini aja. Oke, dan akhirnya kamu memilih untuk fokus terhadap diri kamu sendiri. Ini mungkin kamu atau mungkin seseorang yang kamu bisa rasain. Oke, Nine of Pentacle, selagi kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, fokus terhadap daily routine kamu merasa independent, confident dalam situasi hal, tiba-tiba ada seseorang yang datang menawarkan cupsnya, say hi, nanyain kabar, apa kabar, dunia tetap asyik. Page of Cups, nanya biasa. Page of Cups itu mungkin ada perbedaan umur atau cara dia mengekspresikan perasaannya. Page of Cups tuh messenger, jadi kayak lagi ngapain, udah makan belum, bla bla bla. Nah, siapapun orang yang punya sifat immature gitu atau cara mengekspresikannya seperti itu, Four of Pentacle, Three of Cups, dia tuh selalu pengen untuk reconnect lagi karena dia merasa kamu tuh ngebahagiain dia. Ada sesuatu good times yang pernah dibuild dalam hubungan kamu dengan dia. Three of Cups ya, mungkin ini tuh Three of Cups tuh bisa dikatakan situationship, oke? Happy times sama yang kamu anggap dia adalah teman kamu yang akhirnya punya perasaan sesuatu hal, karena dia tuh Four of Pentacles, ada perasaan yang dia tuh masih nggak pengen ngelepas kamu karena dia merasa kamu adalah kebahagiaannya dia. Ini bisa juga terkait dengan ini tuh dari teman-teman yang cuman buat hangout dan akhirnya dia punya perasaan sesuatu hal. Dia melihat kamu single gitu ya, dia melihat kamu single dan akhirnya dia menawarkan sesuatu hal yang dia merasa kamu adalah pusat kebahagiaannya dia, dan dia nggak dating sama siapa-siapa, nggak dating sama orang lain, dia tuh kayaknya milih kamu gitu ya, karena Three of Cups tuh biasanya dari teman-teman biasa gitu ya, yang pernah hangout bareng, terus dia ada sesuatu hal yang dia baru kenal dan akhirnya dia merasa nyaman. Four of Pentacles, dia merasa pengen ngebuka hatinya tapi dia juga bingung. Three of Cups, karena dia bahagiain gue juga tapi sebagai apa ya, Three of Cups tuh biasanya situationship, oke? Two of Wands, sebenarnya dia, kalau kamu berhubungan dengan orang yang aku tadi sebut, yang aku lihat adalah orang itu emang dia tuh memilih kamu, oke? Tapi terkait dengan move
hubungan ini bisa sesuatu hal yang long term nggak, bisa komit nggak. Dia tuh penuh dengan kalkulasi. Karena apa? Ya antara kamu atau dia itu merasa kayaknya kamu ngejadiin hubungan ini tuh jadi kayak cuman casual doang, atau situationship doang, atau menjadi sesuatu hal yang buat senang-senang aja gitu. Tapi sebenarnya dia ngerasa dia pengen tetap ngejaga hubungan ini itu lebih dalam lagi, karena dia ada sesuatu hal yang dia rasakan berbeda. Oke? Kok jadi dikocok? Oke, kita lihat in the past. Five of Pentacle, King of Swords. Kalau kamu ngekat seseorang, mungkin Aquarius, Aquarius, Libra, Gemini, atau mungkin ini adalah energi kamu. Kamu mungkin ngekat seseorang, atau kamu berkata untuk seseorang, atau vice versa. Mungkin orang tersebut mengkat kamu, atau seseorang berbicara tentang truthful terhadap situasi dan kondisi kah? Mungkin money involved kah? Siapapun orang yang ngedetach sama kamu, atau seseorang yang nggak berhubungan sama kamu, seseorang yang emang agak sedikit dingin dan menghindar dari kamu, dia merasakan feeling lonely dan dia pengen banget berkomunikasi sama kamu. Tapi kemungkinan kamu mungkin antara kamu mengabaikan dia atau dia mengabaikan kamu. Oke? Untuk fondasi kalian, Four of Wands dan the Moon card. Four of Wands adalah hubungan relationship. Oke, hubungan yang udah dibina, udah stabil. Tapi the Moon card kadang-kadang suka kurang bagus. Oke, the Moon tuh bisa dikatakan fase sih, feeling. Kalau perempuan bisa juga punya masalah ibu. Jadi gini, kalau misalnya the Moon bisa dikatakan dia adalah mungkin kamu punya permasalahan antara ibu kamu kah gitu ya di dalam rumah, atau mungkin Four of Wands the Moon card bisa juga kamu punya hubungan yang disembunyikan ya, I don't know, mungkin kamu adalah third party, atau mungkin seseorang, atau mungkin kamu menyembunyikan hubungan ini dengan orang tua kamu kah, atau mungkin kamu menyembunyikan hubungan kamu terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang kah, vice versa. Tapi for one and the moon itu bisa dikatakan menyembunyikan suatu hubungan. Oke, menyembunyikan hubungan itu sama siapapun aku nggak tahu. Tapi bisa juga dikaitkan, the moon card itu dikaitkan dengan feeling apa yang kamu rasakan terkait dengan seseorang. Mungkin kamu tuh kamu merasa kalau kamu punya berhubungan dengan seseorang, kamu merasa mungkin seseorang tersebut menyembunyikan sesuatu hal. Antara orang tersebut menyembunyikan hubungan terhadap orang lain kah, atau kamu merasa partner kamu aja yang kamu merasa dia adalah partner kamu, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu hal. Jadi ada sesuatu hal yang harus di-reveal, perasaan kah, hubungan kah, apapun itu. Tapi di sini kalau berhubungan dengan Hierophant, ada kemungkinan seseorang datang dan dia pengen long term commitment, pengen hubungan yang stabil, pengen hubungan yang tradisional menuju suatu pernikahan kah, dia pengen suatu hubungan yang punya fondasi kah, yang tahu nih ke depannya tuh kemana, ibaratnya gitu. Six of Wands dia tuh pengen menangin, dia pengen mendapatkan attention kamu, dia pengen kamu tuh ngeliat dia karena dia pengen sesuatu hal yang long term. Oke? Atau vice versa, mungkin ini adalah kamu pengen ngedapetin seseorang terkait dengan seseorang tersebut yang merasa kamu tuh mungkin banyak banget yang suka sama kamu gitu, dan ada satu orang yang merasa gue pengen ngedapetin lo dan gue pengen suatu hal yang long term. Oke? Crowning kamu, the Chariot, Ten of Pentacles, ada kemungkinan travel involved dan menghasilkan uang. Mungkin kamu pergi ke suatu tempat dan akhirnya ngedapetin duit gitu ya. The Chariot dan Ten of Pentacles bisa juga traveling menuju pulang ke rumah gitu, ketemu orang tua, atau mungkin traveling terus ngedapetin uang yang besar, mungkin pekerjaan kah, apapun itu. Mungkin kamu juga punya hubungan yang long term commitment terkait dengan seseorang yang zodiaknya Cancer kah gitu ya. Pokoknya ada sesuatu hal yang mungkin kamu traveling terus kamu dapat uang, intinya gitu. Karena di sini ada uang involved. Kalau kamu punya hubungan yang long term commitment, yang aku lihat gini, kalau kamu punya hubungan yang long term commitment, ini adalah kartu yang bagus. Kamu bisa berhubungan dengan Cancer atau Taurus, hubungan yang long term banget sih ini. Berarti ada seseorang yang emang pengen sesuatu hal yang long term commitment. Ten of Pentacles, mungkin family involved, mungkin finansial sudah involved, mungkin udah nikah juga gitu ya. Kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya fondasi, sudah lama gitu, terusin karena ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih tradisional. Oke?
terus moving forward gitu, ibaratnya gitu. Tapi di sini fondasinya I don't know, mungkin kamu menyembunyikan hubungan kamu kah terhadap seseorang, atau kamu punya hubungan lain lagi kah terhadap seseorang, tapi sebenarnya kamu tuh punya potensial hubungan yang lebih baik, oke? Atau mungkin kamu disembunyikan oleh seseorang, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang baik yang akan terjadi sama kamu, oke? Yang perlu di aware di bulan Desember gitu ya. Mungkin kamu mungkin Aquarius involved, mungkin Scorpio involved, tapi di sini bisa dikaitkan shocking moments, ada sesuatu hal yang terjadi yang bikin kamu kaget, tapi ada healing setelah itu. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu shock terhadap situasi, kondisi, dan tiba-tiba ya udah kamu ada sesuatu involved healing dalam situasi tersebut. Jadi misalnya kaget, ending, break up, hubungan gitu ya, tiba-tiba kelar hubungan, tiba-tiba satu orang tuh healing, atau mungkin kamu healing dalam situasi tersebut. Kenapa mesti ada the tower? Karena mungkin manusia tuh udah diingetin berkali-kali terkait dengan apa yang kamu lakukan, terkait apa sih situasi yang kamu involve. Oke? Ada sesuatu hal yang kamu tuh udah harus aware. Jangan sampai Tuhan yang ngegerakin tangannya untuk merubah kamu, ibaratnya gitu. Nah, the tower moment itu juga dikatakan epiphany, shocking, disaster. Karena apa? Fondasinya tuh nggak kuat. The star card bisa juga dikaitkan dengan suatu healing yang dibutuhkan terkait dengan the tower itu terjadi. Tapi ini juga bisa dikaitkan the tower dan the star card, ya kamu tuh ngeliat kembang api, sesuatu hal yang bikin kamu tuh senang. Mungkin inilah terjadi ketika pas tahun baru. Happy New Year. Karena benar, the tower and the star card ya, kembang api yang bikin kamu tuh senang. Akhirnya kamu melihat suatu kembang api yang kamu tuh senang banget. Itu bisa dikaitkan seperti itu. Oke, tapi kamu bisa juga berkaitan dengan kamu ketemu dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah orang yang kamu impi-impikan, dan akhirnya kesampaian dan bikin kamu shocking terhadap situasi atau kondisi yang kamu sedang hadapi. Okay? For Gemini, untuk di bulan Desember, dream big, let go of the small thought about yourself, see yourself succeeding. Katanya suruh mimpi, dream big. Katanya udahlah, jangan pikirin hal-hal yang kecil atau pikiran-pikiran kecil terhadap situasi atau kondisi tentang diri kamu. Jadi yakin aja kalau kamu tuh bakal berhasil, oke? Untuk Gemini di bulan Desember, about love life, unrequited love. Jadi mungkin di bulan Desember ini menjadi suatu concern mungkin terhadap situasi kondisi. Jadi kalau misalnya kamu punya hubungan yang long term commitment, terus kamu juga masih berhubungan dengan seseorang lain, ibarat kamu punya third party, ya kamu harus sadar kalau itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Oke? Kayak seperti dia aku sebut, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sifatnya immature, orang-orang yang cuman iseng, cuman say hi, bla bla bla, yang kamu anggap dia cuman teman-teman doang, ya mungkin ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Ibaratnya satu orang tuh ngerasa punya perasaan yang lebih, satu orang tuh biasa aja. Vice versa mungkin bisa related oleh itu kamu atau itu dia. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye Gemini. Dah.